Di dalam setiap pergumulan itu pasti ada berkat dan rencana Tuhan. Tapi manusia itu siapa sih yang mau bergumul? Ya, kita ini semua maunya enak, maunya instan. Sedikit saja orang yang mau bergumul dan membayar harga dalam setiap kehidupannya. Pernikahan yang sudah Tuhan percayakan kepadamu hari ini, pertahankan. Kenapa banyak terjadi perceraian? Karena orang gak mau bergumul. Maunya jalan pintas, maunya selesai, maunya sudah selesai sampai di situ aku enak. Ya, tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan mau kita bergumul dalam hidup ini karena pergumulan yang pertama itu untuk mematikan kedagingan kita. Semakin banyak kita bergumul maka daging ini semakin mati. Kita hidup benar, masalah banyak saudara. Apalagi kalau hidup kita tidak benar. Tapi kalau perjuangan pergumulan itu datang karena kehendak Tuhan, Alkitab bilang berbahagia. Apa yang Rasul Paulus tulis? Coba kita baca 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-7 mulai firman Tuhan berkata, baca bersama. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus berkata, harta yang mereka punya saudara itu kekuatan, harta itu bicara tentang sesuatu yang harganya mahal tidak ternilai. Tapi Rasul Paulus bilang harta yang mereka punya itu ada di dalam bejana tanah. Sehebat apapun harta itu kalau dia tersimpan dalam bejana tanah, bejana itu tidak kuat. Jadi dia bilang harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat yang mudah hancur, mudah retak, mudah ambruk. Ya itu tetapi supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan berasal dari diri kami tetapi berasal dari Tuhan. Ya, kita ini semua makhluk yang lemah. Mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya kita beroleh kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, ayat yang 9. Ya, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Rasul Paulus menyatakan semua penderitaan yang mereka alami karena pelayanan di dalam Kristus. Dia bilang kami ini ditindas namun tidak terjepit. Di sini ada di antara kita yang pernah mengalami ditindas. Entah ditindas oleh bos, ya. Suami yang ditindas oleh istri. Banyak saudara suami-suami itu ditindas sama istri ya. Sebaliknya ada istri yang ditindas sama suami. Anak yang ditindas oleh orang tua atau orang tua yang ditindas oleh anak. Rasul Paulus pernah mengalami itu. Dia bilang kami ditindas namun tidak terjepit. Ya, istri-istri kalau hari ini engkau sedang ditindas suamimu jangan terjepit. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Dia bilang begini saudara. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ada di antara saudara yang hari ini sedang habis akal? Tidak ada jalan keluar. Nggak tahu apa lagi yang harus aku pikir. Saya sudah nggak tahu mau bagaimana dengan masalah keuangan saya, Bu. Saya dikejar-kejar utang, Bu. Saya nggak tahu lagi menghadapi suami saya. Saya sudah habis akal. Kalau hari ini engkau adalah salah satunya. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus berkata. Saya habis akal. Tetapi dia bilang di sana, saya tidak putus asa. Engkau boleh kehabisan akal karena tidak ada lagi jalan keluar. Tapi satu hal, jangan pernah putus asa. Selama masih ada harapan, maka selama itu pun masih ada jalan keluar. Yang penting kita tidak putus asa. Jangan menyerah di tengah jalan. Kehidupan kita ini diibaratkan seperti kisah hidup bangsa Israel. Mereka dipanggil keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke satu tempat tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, yaitu mengalami janji Tuhan. Tetapi dari Mesir mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Tapi dengar baik-baik saudara, engkau dipanggil menuju tanah perjanjian, jangan pernah berhenti di padang gurun. Berjalanlah terus. Jangan pernah putus asa. Berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jangan berhenti di padang gurun. Karena mereka yang berhenti di padang gurun itu menjadi bangkai. Semua yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka tidak tembus sampai ke tanah perjanjian. Mereka mati di padang gurun satu angkatan.
Tuhan tidak izinkan mereka masuk. Kenapa? Mereka menuduh Tuhan jahat di tengah pergumulan. Mereka berkata, kenapa Allah bawa kami untuk mati di padang gurun? Dan mereka putus asa. Ketika mereka putus asa menyalahkan Tuhan. Orang yang putus asa itu cenderung menyalahkan Tuhan atas hidupnya. Dia salahkan orang lain, dia salahkan Musa. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi bangkai di padang gurun. Tuhan gak panggil kita untuk kalah. Tuhan panggil engkau sampai ke garis akhir. Akhiri pertandingan imanmu dengan baik. Katakan, amin. Kita mungkin hari-hari ini berkata, saya sudah habis akal Bu. Keuangan saya, bisnis saya, rumah tangga saya, sudah habis akal saya. Selama engkau tidak putus asa, maka selama itu juga engkau bisa mengalami janji Tuhan. Betapa seringnya kita baru menghadapi penderitaan yang biasa kita sudah menuduh Tuhan meninggalkan kita lah, Tuhan gak ada lah. Rasul Paulus dianiaya loh. Ditangkap, dimasukin penjara, dipukuli, disesah. Mau dibunuh. Dan dia masih bisa berkata, aku dianiaya tapi aku tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ini iman yang luar biasa. Kita harus memiliki iman yang seperti ini. Di tengah penderitaan jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan engkau, itu berbahaya. Waktu engkau bergumul jangan bilang Tuhan jauh. Di mana Tuhan? Kenapa dia tidak melakukan sesuatu? Saudara, sekalipun itu kelihatannya tidak ada apa-apanya, tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, saudara, jangan pernah merasa engkau ditinggalkan sendiri. Ketika orang merasa ditinggalkan sendiri itu adalah satu perasaan yang paling mematikan. Saya ingat ketika kami kecelakaan naik mobil. Kami mau pelayanan ke Anyer, kisah 2016. Ketika mau exit tol di jalan exitnya itu menurun sambil berbelok gitu. Lalu mobil kami lagi berhenti mau bayar tol, tiba-tiba dihajar oleh bus laju prima. Mobil kami terlempar ke sebelah kanan, itu bus lajunya benar-benar prima. Karena tidak ada rem saudara, rem blong. Padahal itu posisinya menurun saudara. Mobil saya terlempar ke sebelah saudara. Dan puji Tuhan kami terlempar. Kalau kita nggak kelempar, kita kena mobil di depan. Karena suami saya lihat dari spion itu mobil kencang. Dia tancap gas, dia banting ke kanan setirnya. Jadi mobil kami remuk cuma bagian belakang sampai hampir ke tengah. Dan kami terlempar ke sebelah tol sebelah. Mobil terbalik saudara. Anak saya waktu itu duduk melintang di belakang. Saya juga bingung bagaimana caranya, dia sudah di pangkuan saya waktu peristiwa itu. Airbagnya semua keluar berasap, gak ada yang berani tolong kami. Mereka bilang mobilnya berasap, mau meledak. Jadi semua lari. Kalau kita mengalami yang begitu saudara, nomor satu yang saya tanya itu, Tuhan saya ini dosa apa? Iya Pak, iya. Sebagai manusia normal, kita ngalami sesuatu kesialan. Pasti kita tanyakan, Tuhan, aku nih dosa apa Tuhan? Saya juga bertanya seperti itu. Kalau misalnya saya lagi selingkuh atau saya lagi nipu orang, bawa lari uang orang, terus tiba-tiba mengalami gitu, kayaknya enak ya. Begitu mengalami itu saya langsung tahu, aduh Tuhan nih marah nih, saya selingkuh nih. Atau aduh Tuhan nih marah nih, saya bawa lari uang orang. Masalahnya saat itu saya lagi merasa dekat sama Tuhan. Semalam sebelum kami pelayanan pun suami saya menyembah Tuhan, nangis-nangis. Saya merasa saya tidak menemukan dosa yang membuat Tuhan tuh marah besar sehingga kami dihukum. Kenapa saudara? Karena begitu banyak orang yang masuk WA-nya bilang begini, Ibu introspeksi diri. Memang perkataan netizen itu setajam silet. Lu gak usah ngomong gitu, saya juga sudah introspeksi, bener gak? Itu perkataan yang sangat menikam, masuk sampai ke memisahkan jiwa dan roh. Tajam banget saudara. Saya merasa saat itu Tuhan meninggalkan kami. Saya marah sama Tuhan. Tuhan, di mana engkau? Kenapa engkau mempermalukan saya seperti ini? Kami ini hamba Tuhan. Rasanya kok tidak ada pertolongan. Seminggu sebelumnya rumah saya kemasukan maling. Semua handphone dicuri, laptop dicuri. Minggu depannya kami tabrakan itu. Waktu rumah saya kemasukan maling, saya itu juga bertanya sama Tuhan. Tuhan, rumah orang-orang yang gak takut Tuhan, orang-orang yang lebih berdosa dari saya di sini banyak loh. Kenapa malingnya masuk ke rumah saya? Kan itu pandangan kita orang Kristen kan? Kita berpikir bahwa kalau kita sudah dekat Tuhan maka gak ada masalah, gak ada pergumulan akan menimpa kita. Itu yang ada di pikiran kita kan? Saya bertanya seperti itu, kenapa? Karena
Kayaknya kan lebih enak kalau kesaksian begini. Saudara, tahu nggak saya semalam mengalami apa? Saya bangun pagi, ada maling tergantung di pagar saya. Wah, itu pasti jemaat tepuk tangan kan? Wih, dahsyat Tuhannya, malingnya tergantung di pagar besi. Kita tepuk tangan semua, tapi kan nggak enak banget saudara, rumah saya kemalingan. Handphone dicuri, ini dicuri total hampir 100 juta. Kan gak enak banget gitu loh. Masa rumah pendeta dimasukin maling? Emang tuh pendeta gak berdoa ya? Kan jemaat pasti gitu kan. Tuh pasti tidur gak berdoa itu. Makanya maling masuk ke rumahnya. Ya, kayak begitu kan saudara. Minggu depannya kecelakaan. Belum terjawab ini satu. Dan anehnya saudara, saya sebelum 2 minggu berturut-turut kejadian gitu, Tuhan tuh suruh saya baca kitab Ayub. Setelah kemalingan Tuhan ngomong lagi baca kitab Ayub. Terus saya gini, alay lebay, cuma kemalingan baca kitab Ayub. Ayub itu mengalami nyawanya udah hampir melayang. Ngapain saya baca kitab Ayub? Enggak lah. Setelah saya kecelakaan itu saudara, saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Tuhan itu jauh dari saya dan itu adalah perasaan yang sangat mematikan. Dan kayaknya itu bisa membuat kita mundur ketika kita sedang dalam pergumulan. Itu yang iblis tanamkan di dalam pikiran kita. Kenapa ketika Yesus mati saudara, dia bilang Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus berseru, dia bilang, Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus gak peduli nyawa dicabut. Dia sangat bersedih ketika dia tahu bahwa Bapa, dia terpisah dengan Bapa. Karena sesuatu yang perasaan yang paling mematikan adalah ketika kita merasa kita ini ditinggalkan oleh Tuhan. Yesus terpisah dari Bapa karena dia harus mati 3 hari dia turun ke alam maut. Saudara, ya jangan pernah merasa ditinggalkan sendirian. Ketika saya bergumul saudara, orang menghakimi, kenapa ibu kecelakaan? Ya begini-begini harus introspeksi diri karena dikirimi ayat lagi. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Kalau sampai ibu kecelakaan berarti itu bukan rancangan Tuhan. Waduh, saya nangis, saya tersudut, saya terisak saudara. Begitu selesai itu saya cuma berusaha, saya diam duduk di kaki Tuhan saudara. Ketika kita mengalami pergumulan saudara, mari kita baca apa yang Daud katakan kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Ini kunci kemenangan di dalam engkau mengalami pergumulan hidup. Firman Tuhan berkata begini, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Apa? Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ketika engkau menghadapi persoalan pencobaan, jangan curhat ke orang lain. Duduk di kaki Tuhan dan curahkanlah isi hatimu kepadanya. Saya bilang, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan kami Tuhan? Di dalam itu saya mencoba untuk memahami rencana Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi setelah itu lewat saudara, kami juga dari asuransi tidak diganti apa-apa. Ya saya juga gak ngerti masalah hukumnya bagaimana, tapi ya sudahlah. Ya saya cuma percaya aja. Gak berapa lama Tuhan ganti mobil kita yang baru. Orang-orang yang mencemooh saya WA begini, Bu ternyata ya rencana Tuhan ibu tabrakan karena mau diganti mobil ya Bu. Memang orang Kristen tuh mulutnya. Terus saya bilang, ibu mau gak ganti mobil Mercy terbaru? Saya doakan ibu masuk di bawah kontainer. Mulutmu itu loh. Cobalah mengerti rencana Tuhan atas hidup kita. Ketika engkau ada dalam pergumulan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Nggak usah dengar kanan kiri, jangan sampai engkau putus asa, kata Rasul Paulus. Aku ditindas ya, tetapi aku tidak putus asa. Kami dianiaya, tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa, kata Rasul Paulus. Kita ini cuma masalah-masalah dihina, difitnah, masalah utang. Udah ngomong Tuhan meninggalkan. Kita ini belum menderita karena nama Yesus loh. Orang Kristen penderitaannya itu paling banyak karena kebodohannya sendiri sih. Belum ada yang penderitaan karena kenapa kamu menderita. Saya karena nama Yesus nih saya mau dibunuh, saya dianiaya. Saya jarang tuh hadapi gitu. Paling yang datang, Bu saya ini menderita banget. Kenapa? Terjebak hutang online. Itu kan masalah-masalah yang dibuat sendiri kan. Rasul Paulus berkata begini, ayat 10.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Kita nggak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau kita tidak mati dulu bersama-sama dengan Yesus. Pergumulan itu adalah proses kematian daging kita, membawa kematian Kristus dalam tubuh kami. Lalu dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-11, sebab kami yang masih hidup terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, dikatakan sebab kami yang masih hidup ini. Saya mau tanya, saudara masih hidup? Masih hidup kan? Kalau kita masih hidup berarti kita siap, dikatakan kita terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Itu artinya apa, saudara? Selama kita masih hidup, ya bayar harga. Kalau engkau difitnah, enggak usah marah. Lepaskan pengampunan, amin. Kalau engkau dianiaya, terima itu. Enggak usah engkau balas. Pergumulan mematikan daging itu perlu bagi kita ini supaya kita berkenan. Karena bukan orang sembarangan yang masuk surga, saudara. Orang-orang yang teruji, yang dimurnikan oleh Tuhan. Saya pengen kita lompat, saudara, ayat yang ke-16. Kalau kita lihat judul perikopnya di sana berkata, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat yang ke-16 baca bersama. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana supaya kita bisa mengalami berkat dalam setiap pergumulan? Jangan tawar hati. Tawar hati itu sudah gak ada rasa apa-apa. Saya sudah tawar, gak ada rasa lagi sama Tuhan. Engkau mau sedih? Boleh, sedih. Duduk di kaki Tuhan. Engkau mau kecewa pun boleh, engkau manusia, tapi sebentar saja lalu duduk di kaki Tuhan. Orang yang sudah tawar hati itu susah, saudara. Hidupnya juga sudah, ya udahlah tawar-tawar aja sama Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan. Dia berkata begini, kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, yang namanya tubuh lahiriah kita ini pasti merosot. Ya, mau saudara itu tarik tiap hari 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mau saudara suntik kanan kiri, mau diapain juga, ini manusia lahiriah pasti merosot. Jadi engkau jangan terlalu fokus dengan kecantikan lahiriahmu, tapi engkau abaikan manusia batiniahmu. Banyak orang itu nggak suntik, nggak apa, dia sudah tua, saudara ketemu orang bilang, ih ibu kok cantik banget ya, umur berapa bu? 76, natural aja. Kenapa? Karena manusia batiniahnya dibaharui. Dia buang kepahitan, dia buang dendam, dia buang sakit hati, dia buang dosa-dosa, dia hidup dalam kekudusan. Manusia batiniahnya dibaharui. Jadi orang ketemu dia, ih awet muda ya. Engkau menjaga kesehatan itu baik. Tetapi jangan engkau berpikir setelah engkau menjaga kesehatan terus engkau umur panjang. Engkau nge-gym saya pasti umur panjang. Hello, hidup mati di tangan Tuhan. Makanya engkau harus fokus membangun manusia batiniahmu. Karena ini nanti akan menghadap Tuhan. Kalau manusia batiniahmu bobrok, engkau cuma pikir manusia lahiriahmu, di hadapan Tuhan nanti saudara, namamu itu tidak akan tercatat dalam kitab kehidupan. Jangan engkau geser imanmu. Kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Bergantung kepada Tuhan. Karena hidup mati kita tuh di tangan Tuhan. Amin. Dandani manusia batiniahmu. Bangun manusia batiniah kita dari hari ke sehari dibaharui. Ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ingat baik-baik, pergumulan yang engkau hadapi hari ini tidak akan pernah melebihi kemuliaan yang akan engkau terima. Semakin besar penderitaanmu, semakin besar kemuliaanmu. Karena tidak pernah ada kemuliaan tanpa salib. Salib itu membuat Yesus dimuliakan. Kalau saudara mau dimuliakan, pikul salibmu. Apapun persoalan yang kita alami saudara, pandang Yesus. Dan kita mau tetap berkata, kita tetap berdiri, sekalipun di tengah badai, kami akan tetap pegang janji-Mu.